dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman ini. Tak lupa pula salawat seiring salam senantiasa kita sanjung agungkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembuka. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zuhaimi. Kepadanya dipersilakan. Jangan Pak. Oh, ya. Pakai yang mana Pak? Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin tsumma ma'bad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat subuh dan majelis taklim Masjid Nurul Amal yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang kami hormati para tokoh agama, Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Bapak Imam Masjid, pengurus-pengurus masjid. Ini apa itu? Ini apa itu? Ini keluar. Oh gitu. Tadi agak bermasalah tadi. Makanya kita kasih dulu. Oh iya. Kemudian juga tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya adalah hamba-hamba yang mendapatkan karunia, keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mari senantiasa kita awali kajian subuh kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai subuh hari ini Allah masih menggenapkan, menyempurnakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Khususnya kita bisa berkumpul dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan berupa sholat dan majelis taklim pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih dan akan meninggikan derajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang kedua, salawat iring salam tetap tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang selalu sabar di dalam menjalankan sunnah-sunnah ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita adalah hamba-hamba yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Amal rahimani wa rahimakumullah. Subuh hari ini sampai syuruk insyaallah ya, pukul 6 atau 6 kurang kita akan membahas bersama-sama satu kajian tema yang kita beri judul Misteri Tahun Baru Masehi. Karena kita hari ini subuh terakhir di bulan Desember, bahkan subuh terakhir di tahun 2019 ya. Karena ini sudah tanggal 31 Desember. Ini bunganya taruh sebelah sini. Ada beberapa hal yang mesti kita fahami bersama-sama jamaah sekalian, bahwa adalah menjadi satu hal yang maklum bahwa di atas bumi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, manusia memang sengaja Allah ciptakan dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, sukunya, tempat tinggalnya, kebiasaannya, adat istiadatnya, bahkan sampai agamanya. Semuanya berbeda-beda. Tentu saja berbeda jenis kelamin ya, maka ada perbedaan prinsip antara laki-laki dan perempuan. Ada antara laki-laki dan perempuan kesamaan, tapi juga tidak boleh ada yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kita suku Jawa, dari sini Jawa semua Pak? Ada yang bukan Jawa? Campur ya. Saya Puja Kusuma Pak, putra Jawa lahiran Sumatera. Tapi tidak bisa bahasa Lampung, juga tidak fasih bahasa Jawa. Berbeda suku Jawa dengan misalnya suku Lampung, ada ya kesamaan-kesamaan antar suku Jawa dan suku Lampung, tapi juga ada hal-hal yang tidak mungkin sama antar suku Jawa dan suku Lampung. Begitu juga dengan ketika perbedaan agama, ada agama Islam, ada agama Kristen, Nasrani, ada agama Yahudi dan lain-lain. Ada kesamaan antar agama itu, ada, tetapi juga ada hal-hal yang tidak mungkin sama ya dari agama Islam dengan agama selain Islam. Nah, termasuk yang tidak sama itu adalah dalam hal-hal yang sifatnya peribadahan. Ayatnya sudah sering kita baca Bapak dan Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya sekali lagi, perbedaan antara kita umat Islam dan umat selain Islam itu perbedaan biasa yang memang harus ada bedanya, seperti beda antara laki-laki dan perempuan. Meskipun ada kesamaannya, seperti beda suku Jawa dengan suku Lampung dan lain sebagainya. Ya. Ayat ini turun
asbabul nuzulnya, sebab turunnya itu karena ada orang-orang Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy itu mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, kemudian minta kompromi, negosiasi. Ya Muhammad, gimana kalau kita ganti menyembah Tuhan? 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, tahun berikutnya engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami. Ya, maksudnya apa? Toleransinya bukan sekedar saling memahami, tapi saling mencampuri. Maka Rasul tidak menjawab, yang menjawab langsung Allah turun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul itu artinya katakan. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir. Ya, maaf Bapak sekalian, kalau kita mendengar kata kafir jangan aneh Pak ya. Satu, ini dari Al-Quran surah Al-Kafirun. Kedua, justru kalau dalam sisi bahasa Arab, kata-kata kafir itu kata-kata yang lembut kalau dalam bahasa Arab. Karena kafir itu artinya menutup. Ya, kafaro itu artinya menutup. Orang yang disebut kafir menutup diri. Sudah ada dai, sudah ada nabi dan rasul yang sudah menjelaskan, dan di dalam kitab-kitab suci mereka juga sudah dijelaskan akan ada nabi terakhir yang namanya Ahmad. Kitab Injil, kitab Taurat itu semuanya mengkabarkan bahwa nanti akan ada nabi terakhir namanya Ahmad, tapi mereka sengaja menutup diri, tidak mau beriman. Itu namanya kafir. Ya, kalau non muslim itu sebetulnya kalau dari sisi makna itu jahat Pak. Karena agama kita disebut Islam dari kata salama, ya, aslama, yang artinya selamat. Berarti kalau non muslim artinya tidak mungkin selamat. Pilih mana Pak? Pilih disebut tidak mungkin selamat atau disebut orang yang menutup. Ya, jadi biasa kalau kita dengar kata-kata kafir, orang yang menutup diri dari Islam, ya. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir itu, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak mungkin beribadah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, sebagaimana kamu juga tidak mungkin menyembah apa yang saya sembah. Artinya orang kafir itu kalau ngomong saya sekarang ibadah kepada Tuhanmu, besok gantian kamu, dia juga nggak akan mungkin mau. Coba Pak, sampaikan kepada teman-teman kita dari Nasrani, dari Yahudi, yuk masuk masjid ikut sholat, mau nggak kira-kira? Nggak mau, ya. Karena memang harus ada batasan-batasan. Ya. Wala ana abidu ma'abatum, saya tidak mungkin menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, sebagaimana kamu tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Jadi artinya batasan yang harus ada bedanya antar kita umat Islam dan umat selain Islam adalah peribadahan. Kalau dari sisi yang lainnya, bahkan Rasul dan para sahabat mereka juga hidup bersama-sama dengan orang-orang kafir dan hidupnya biasa-biasa saja, rukun-rukun saja. Tapi kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Itu seperti gini Pak, saya itu orang yang sukanya doyannya minum kopi. Kemudian salah satu dari bapak di sini sukanya minum teh, nggak suka minum kopi. Kita tetap bisa saling menghormati, bisa tetap duduk bareng, ngobrol bareng, ketawa-ketawa bareng, minum bareng. Saya tetap minum kopi, bapak minum teh.
Jangan karena alasan untuk saling menghormati saya paksa bapak untuk minum kopi, padahal tidak doyan kopi, doyannya teh. Bapak juga tidak boleh memaksa saya minum teh karena saya doyannya kopi. Kita duduk bareng, saya minum kopi, bapak minum teh. Ya, jadi saling menghargai itu bukan juga dicampur, kopi sama teh dicampur jadi satu. Apa Pak rasanya kopi sama teh dicampur jadi satu? Ya. Pernah Pak minum kopi dicampur teh? Mboten nggih? Ya ora enak mestine. Ya begitu, saya tetap dengan agama saya, teman kita yang selain Islam tetap dengan agamanya, kita tetap bisa duduk bareng, ngobrol bareng, ketawa bareng. Tapi dalam urusan ibadah tidak boleh kita saling memaksa, tidak boleh dicampur adukkan antar kopi dan teh. Jadi ini sebenarnya perkara yang sudah biasa, makanya setiap zaman, berganti para ulama, berganti majelis ulama, setiap ulama mesti memfatwakan batasan-batasan ini. Ya. Jamaah sekalian, arsyadani warsyadakumullah. Yang pertama kita bahas adalah sejarah tahun baru Masehi. Ya, di dalam buku The World Book Encyclopedia, saya pelan-pelan bahasa Inggris Pak. Lidahnya Jawa ngomong bahasa Inggris ya, agak kesusahan. Tahun 1984, volume 14 halaman 237. Kalau mau dibaca, saya mendingan baca bahasa Arab Pak daripada baca bahasa Inggris. Kita langsung ke artinya. Penguasa Romawi yang bernama Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru semenjak abad ke-46 sebelum Masehi. Terbaca Pak ya? 46 sebelum Masehi. Ya. Orang Romawi mempersembahkan hari ini, maksudnya 1 Januari, kepada Janus. Siapa Janus itu? Adalah dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan waktu. Bulan Januari diambil dari nama Janus sendiri. Jadi ada dewa Janus, ya. Kemudian ditetapkanlah bulan pertama di tanggalan Masehi itu dari nama dewanya. Janus menjadi Januari. Bulan Januari diambil dari nama Janus, yaitu dewa yang memiliki 2 wajah. Dewa yang memiliki 2 wajah. Sebuah wajahnya menghadap ke masa depan dan sebuahnya lagi menghadap ke masa lalu. Ya, jadi penetapan nama bulan Masehi saja itu sudah hubungannya dengan dewa. Ya, yang di keyakinan umat Islam, dewa itu tanda kutip berhala, Pak. Ya. Ini gambarnya dewa Janus. Dewa bermuka 2. Kalau di tempat kita laki-laki buaya, Pak ya. Ya, laki-laki bermuka 2, di depan ngomong sayang, di belakang beda lagi. Ya. Tahun baru pertama kali dirayakan tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Bayangkan Pak, Masehi ya, dinamakan tahun Masehi itu diambil dari kata Al-Masih. Ya, Isa bin Maryam Al-Masih, Isa Al-Masih. Artinya tahun sebelum Masehi disebut untuk menyebutkan tahun sebelum diutusnya Nabi Isa. Jadi 45 tahun sebelum Nabi Isa turun, orang-orang Romawi sudah memperingati tahun baru. Tapi Romawi. Nah, kemudian
tidak lama setelah Julius Kaisar dinobatkan sebagai Kaisar Romawi, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Awalnya Romawi itu menggunakan tanggalan Romawi kuno tradisional. Kemudian ketika seorang Julius menjadi kaisar, ya, maka dirubahlah tanggalannya menjadi tanggalan Masehi. Dan ditetapkan bulan Januarinya dari nama Dewa Janus dan diperingati setiap tanggal 1 Januari tahun baru, perayaan. Kita baca dulu. Menurut catatan NKRK, ya, Reference Library Premium 2005, orang yang pertama membuat penanggalan kalender Masehi adalah seorang kaisar Romawi yang terkenal namanya Gaius Julius Kaisar. Ini orang Romawi semua namanya, nggak ada Bambang gitu, nggak ada Pak, Joko gitu. Wong Jawi nih Pak, kalau Bambang Joko. Ngapunten nggih kalau ada yang namanya Bambang atau Joko. Ya, itu dibuat pada 45 sebelum Masehi jika menggunakan standar tahun yang dihitung mundur dari kelahiran Yesus. Namun dalam perkembangannya ada seorang pendeta Kristen yang bernama Dionysius yang kemudian memanfaatkan penemuan kalender Julius Kaisar untuk diadopsi sebagai penanggalan yang didasarkan pada tahun kelahiran Yesus Kristus. Ya, karena Isa itu punya jabatan, punya julukan Al-Masih. Dari sinilah kemudian disebutnya tahun baru Masehi. Seiring muncul dan berkembangnya agama Kristen, akhirnya perayaan ini diwajibkan oleh para pemimpin gereja sebagai suatu perayaan suci, satu paket dengan hari Natal. Itulah mengapa ucapan Natal dan Tahun Baru dijadikan satu Merry Christmas and Happy New Year. Jadi ini menjadi hari rayanya teman-teman Nasrani, orang-orang Kristen, sebagaimana mereka mempunyai hari raya Natal. Ya. Maka umat Islam, sekali lagi Pak, kita sebagai sesama manusia, apalagi sebagai sesama penduduk warga negara Indonesia, mempunyai kesamaan-kesamaan, iya. Tapi karena kita berbeda agama, tetap ada hal-hal yang memang tidak mungkin bisa disamakan. Ya, seperti saya tinggal di Tanjung Bintang, Bapak tinggal di sini. Kita banyak kesamaan. Saya orang Jawa, mungkin Bapak dan Ibu sebagiannya ada orang Jawa. Ada sisi-sisi kesamaan, tapi tetap ada hal-hal yang diantara kita tidak bisa dan tidak boleh sama. Ya, jadi ini perkara yang maklum Bapak Ibu sekalian, perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Ya. Mengapa umat Islam dilarang ikut merayakan tahun baru Masehi? Yang pertama, merayakan tahun baru Masehi berarti merayakan Id. Ya, Id, al-Id itu namanya perayaan. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis dari riwayat Anas bin Malik, kana li ahlil jahiliyati yaumani fi kulli sanah. Orang-orang jahiliyah dahulu memiliki 2 hari, yaitu hari Nairus dan Mihrojan. Di setiap tahun yang mereka yal'abuna fihima, mereka bersenang-senang di 2 hari itu, bersenang-senang, hari raya. Kita kan kalau hari raya itu juga bersenang-senang. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, qala, beliau bersabda, kana lakum yaumani yal'anuna fihima. Dulu kalian memiliki 2 hari untuk bersenang-senang di dalamnya. Wa qad abdalakumullahu bihima khairam minhuma. Sekarang Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik
Apa itu? Yaumal fitri wa yaumal adha. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang namanya pengganti itu berarti apa? Sekarang Allah telah menggantikan. Dulu kalian punya 2 hari raya. Sekarang Allah menggantikan 2 hari yang lebih baik. Berarti yang lama ditinggal, kerjakan yang baru. Jadi hari raya umat Islam itu tahunan ada 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Dan di setiap agama mempunyai hari Id, mempunyai hari raya. Ya. Para ulama menjelaskan yang disebut Id atau hari perayaan secara istilah adalah 1 hari yang berulang, ya berulang dia sifatnya, nanti terulang lagi, ya setiap tahun dirayakan gitu. Yang kedua, berkumpulnya banyak orang pada hari tersebut, itu namanya hari raya. Ya kalau hari raya itu kan kumpul banyak gitu. Orang-orang Nasrani kalau pas Natalan berkumpul banyak orang, ya mereka berkumpul di tempat ibadah mereka, di rumah-rumah sesepuh mereka berkumpul. Yang ketiga, berbagai aktivitas yang dilakukan pada hari itu, baik berupa ritual ibadah ataupun non ibadah. Ada ritual-ritual yang dikerjakan di hari raya. Kalau kita ya sholat Id, ya kalau Idul Fitri saling berkunjung, saling memberi hadiah, rekreasi. Idul Adha kita motong hewan kurban, bagi-bagi hewan kurban, malamnya bakar daging. Kalau tempat saya Risma itu sum-suman daging, Pak. Ya, paginya dapat hadiah dari masjid, malamnya kumpul bawa daging sepotong-sepotong dibakar bersama, dimakan bersama. Nasrani, Yahudi kalau di hari-hari raya juga begitu, mempunyai ritual-ritual, baik ritual ibadah maupun ritual non ibadah. Jadi karena hari raya adalah termasuk peribadahan di dalam setiap agama, lakum dinukum waliyadin. Ibadah kami ya ibadah kami, ibadah kalian ibadah kalian. Yang kedua, merayakan tahun baru berarti tasyabbuh, menyerupai atau meniru-niru orang kafir. Ya, Rasul bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha, hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Umat Islam mengikuti generasi sebelum kita. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, kafari sawarrum, apakah umat yang diikuti oleh umat kita, umat Islam adalah Persia dan Romawi, maksudnya Yahudi dan Nasrani? Faqala, maka Rasul bersabda, wa minan nasu illa ulaik, selain mereka lantas siapa lagi? Umat sebelum kita itu adalah umat Nasrani dan umat Yahudi. Maka nanti dikabarkan oleh Rasul, memang di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat, umat beliau itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kita, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kira-kira apakah sekarang Pak waktunya akhir zaman itu, zaman-zaman yang mendekati datangnya hari kiamat? Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum, sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya sedikit demi sedikit.
Umat Islam mengikuti gaya hidupnya, gaya berpakaiannya, gaya makanannya orang-orang Nasrani dan Yahudi, sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum, kata Rasul, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dob itu biawak gurun pasir. Ya, seperti biawak di tempat kita, hanya bedanya kalau dob makannya rumput. Kalau biawak di tempat kita makannya bangkai. Binatangnya mirip seperti biawak tapi makannya beda. Makanya beda hukum. Biawak di tempat kita, para ulama menghukumi haram. Kenapa? Makannya bangkai. Kalau dob, meskipun bentuknya biawak tapi makannya rumput, bukan bangkai, makanya halal. Lobang dob itu Pak, lobang biawak itu lobangnya kecil, di dalamnya tapi besar dan berliku-liku. Maksudnya sebetulnya untuk masuk ke lubang itu susah sekali, susah masuknya karena kecil. Tapi kalau sudah masuk, lubangnya besar dan berliku-liku, susah untuk keluar. Sebetulnya awal-awalnya umat Islam ini ngerti, oh ini tidak boleh, itu orang Nasrani. Oh ini tidak boleh, ini kebiasaan orang Nasrani. Sebetulnya agak susah untuk ngikut-ngikut gaya-gaya pakaiannya, yang tadinya pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, ya kemudian pakai baju-baju yang ketat. Kalau sekarang malah baju yang robek-robek, ya di lampu-lampu merah anak-anak muda itu bajunya dirobek-robek sambil gitar-gitar gitu. Sebetulnya itu kalau bahasa kita wagu, awalnya itu susah untuk ngikuti. Tapi kalau sudah terlanjur masuk ke dalamnya, di dalamnya itu berliku-liku dan besar sehingga kalau sudah masuk susah keluar. Ya. Qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, al-yahuda wan nasara, apakah umat yang kita ikuti di akhir zaman nanti adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, Rasul menjawab, siapa lagi? Ya. Artinya ini dilarang, Pak. Ya, ini satu hal tanda-tanda hari kiamat yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tanda hari kiamat itu adalah ketika umat Islam mengikuti, meniru-niru kebiasaan orang-orang di luar Islam. Ya, kalau sudah itu terjadi, itu tandanya sudah akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat. Ini kita sampaikan agar kita jangan termasuk orang-orang yang demikian. Ya, karena Rasul bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian mereka. Para ulama menjelaskan, meskipun kita agamanya Islam, tapi maaf, kita ikut Natalan, kita ikut tahun baruan, merayakan, nanti di akhirat kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Ya, kalau di dunia mungkin kita bisa bersembunyi, tapi kalau di akhirat Allah yang membangkitkan. Loh, kok saya barengnya sama orang-orang Kristen ya di hari kiamat? Kok saya barengnya sama orang-orang Yahudi ya, padahal saya Muslim? Kenapa begitu? Karena saat hidup di dunia kita menyerupai gaya ibadahnya orang-orang kafir. Yang ketiga, terjerumus dalam keharaman dengan mengucapkan selamat. Ya, kita bukan tidak boleh Pak bertetangga dengan orang Nasrani, bertetangga dengan orang Yahudi atau kepada agama apa saja. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh saling berkunjung, saling memberikan hadiah, ya, saling menolong. Bukan tidak boleh. Tetapi sekali lagi ada hal-hal yang memang harus ada batasannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah, beliau mengatakan, adapun mengucapkan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah suatu yang diharamkan berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama.
tidak ada satupun ulama, kalau dia adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, karena Imam Ibnu Qayyim adalah as-sufi, ya. Beliau salah satu mendapatkan julukan dari ulama-ulama setelahnya adalah sufi. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat tidak ada perbedaan bahwa haram hukumnya mengucapkan selamat ya Ustadz. Kan cuman ngomong, ya cuman ngomong. Bapak, omongan perkataan kita itu beda omongan bisa menjadikan beda hukum. Saya punya HP nih Pak, ya Bapak bisa menggunakan HP saya, memakai HP saya, atau terserah Bapak mau diapakan HP saya ini, tergantung omongan saya. Pak, saya hadiahkan untuk Bapak, silahkan dipakai. Berarti Bapak boleh menggunakan, boleh bahkan dijual lagi, boleh dikasihkan ke orang lain lagi. Tapi kalau kalimat yang keluar dari mulut saya, Pak, saya titip HP ya. Kalau titip berarti tidak boleh diapa-apain Pak. Jadi hanya sekedar kata-kata menjadikan perbedaan hukum. Ya. Nih ibu-ibu suaminya ada yang datang nggak Bu? Nggak ada. Ibu-ibu dulu waktu gadis, kalau suaminya sekarang ngelihat ibu, apalagi ngelihatnya sama syahwat, itu haram Bu. Ya. Tapi gara-gara kata qabil tu, tak terima, gitu. Bukan hanya ngelihat Bu, bahkan sekarang sudah punya anak 3 Bu ya. Menjadi halalan thayyibatan, ya. Yang tadinya ngelihat wanita itu haram, apalagi ngelihatnya pakai syahwat, gara-gara kata, gara-gara lisan, bahkan bukan hanya melihat, berhubungan badan pun menjadi halalan thayyibatan, bahkan termasuk ibadah. Kalau kalimat bahasa Arabnya cuman begitu Pak, qabiltu, saya terima. Meskipun di tempat kita divariasi. Ya sebenarnya kalimat saya terima itu sudah mewakili semuanya. Fulan, saya nikahkan Anda dengan anak saya yang bernama Fulanah dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Sebetulnya kalau kita mengatakan nggih Pak, kula trimo, sah. Ya. Yang tadinya haram menjadi jadi hanya perkataan, bukan hanya perkataan itu menentukan hukum. Sepertinya biasa kita mengucapkan selamat ya Pak hari Natal, selamat ya tahun baru. Sepertinya biasa, tapi sebetulnya itu bukan satu hal yang biasa. Ya, karena perkataan itu bisa menjadikan hukum yang berbeda. Meninggalkan perkara yang wajib, khususnya sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh. Orang itu kalau merayakan tahun baru, biasanya kan ditunggu jam 12 tepat, ya kan? Berarti tidak tidur sampai setengah malam, minimal tidur jam 1 berarti, atau bahkan bisa jam 2, bisa lebih. Nah ini jam setengah 5 suruh bangun lagi sholat subuh, kebanyakan itu mesti bablas sampai duhur. Waduh, niat banget ya tidurnya sampai duhur. Ya nanti usah dijamak subuh sama duhur, itu fikihnya siapa? Ya. Imam siapa yang ngajari subuh jamak sama duhur itu? Tidak ada. Ya. Bapak, kita dengan umat-umat selain kita ada beberapa yang hampir sama dari ibadah. Kita puasa, saum Ramadan atau saum sunnah. Nasrani, Yahudi juga ada syariat puasa. Bahkan puasa mereka lebih baik daripada puasa kita dari sisi waktu. Mereka kalau puasa itu tidak setengah hari, tidak 1 hari, maksudnya tidak dari subuh sampai maghrib. Kadang-kadang malah 24 jam. Bahkan Yahudi, agama Buddha itu kalau mau menjadi pendeta kasta Brahma harus melewati ujian puasa 7 hari 7 malam. Tidak makan, tidak minum, 7 hari 7 malam. Zakat, sedekah, infak,
Orang-orang Nasrani juga zakat, Pak. Sedekah juga. Mereka banyak mendirikan rumah sakit, panti asuhan, membantu yang miskin. Kalau kita punya Masjidil Haram, satu tempat yang suci bagi kita punya ibadah rutin tahunan ke sana. Orang-orang Nasrani, Yahudi juga punya tempat-tempat suci. Orang Yahudi Israel, ya kan? Orang Nasrani Amerika dan lain-lain. Tapi satu-satunya ibadah yang menjadi pembeda antar kita dengan Nasrani Yahudi adalah sholat. Tidak mungkin ada orang selain Islam yang mengerjakan sholat. Makanya Rasul mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-sholah. Perjanjian yang membedakan antar kami umat Islam dan mereka orang-orang kafir, as-sholah adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ini maksudnya meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan keyakinan bahwa meninggalkan sholat itu boleh. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, sebetulnya masih yakin sholat itu wajib, tapi males. Zuhur masih kotor, Ustaz. Asar tanggung, Ustaz, belum pulang. Maghrib belum mandi. Isya capek, ngantuk. Subuh bablas. Itu orang sana, Pak. Kalau orang sini enggak ada, insya Allah. Enggak ada bedanya. Ya. Sholat itu yang paling penting. Nah, ini yang juga sering syuruk ya. Sedikit lagi insya Allah kita cepat. Terjerumus dalam perbuatan zina. 3 yang paling laris di malam tahun baru. 1 jagung. Ya, saya tadi malam ngisi di Karanganyar. Itu Jatimulyo sini, Pak, macet. Kenapa? Yang tadinya tidak pernah dagang jadi dagang, yang tadinya dagang sayuran jadi dagang jagung. Dari pertama sampai ujung jagung semua pinggir jalan isinya. Ya, padahal baru malam tanggal 31, apalagi nanti malam. Yang kedua, kembang api. Itu yang paling laris. Yang ketiga, maaf, kondom. Silakan nanti baca di setiap kabar berita dari koran, televisi, ya. Itu bahkan stok toko paling besar stok kondom kalau sudah masuk tanggal 31 malam mereka kehabisan stok, kekurangan. Ya, berarti apa? Malamnya ada pesta zina. Dipastikan ada pesta zina. Seandainya, Pak, tahun baruan itu boleh. Ini seandainya loh. Pembahasannya kan sudah tadi. Tidak boleh karena itu ritual ibadah, perayaan hari raya, tidak boleh. Seandainya boleh, tapi cara merayakannya dengan zina, jadi boleh atau tetap tidak boleh, Pak? Misalnya Idul Fitri, Pak. Idul Fitri kan boleh. Ini ada orang yang merayakan Idul Fitri dengan zina, boleh enggak, Pak? Apalagi ini tahun baru dengan zina, lebih parah lagi. Idul Fitri saja tidak boleh dengan maksiat, Idul Adha saja tidak boleh dengan maksiat, apalagi perayaan tahun baru. Ya, mengganggu kaum muslimin, trompet, kemudian biasanya musik-musik keras-keras, ya. Padahal Rasul bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Bahkan kata Imam Hasan al-Basri, tidak mau mengganggu semut. Apa ini? Ya Allah, banyak banget. Waktunya sudah habis. Orang yang baik, kata Imam Hasan al-Basri, adalah orang yang tidak menyakiti walaupun itu hanya menyakiti seekor semut. Semut saja tidak boleh disakiti, apalagi sesama manusia, apalagi kaum muslimin. Trompet itu, Pak, ini menurut penelitian dokter Kemenkes
ya, sebut tiup trompet berpotensi tularkan virus difteri. Bahkan penyebab kematian. Kelihatan Pak ya? Sebelumnya Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan bahwa difteri adalah penyakit infeksi akibat bakteri. Apa itu namanya? Dan memiliki inkubasi 2-5 hari. Akibat terburuk dari difteri adalah menyebabkan kematian. Gejalanya, anak ini demam tidak terlalu tinggi, 38 derajat, tapi ada timbul selaput di kerongkongan karena niup. Di laring yang menyebabkan kerongkongan kita tertutup dan tidak bisa bernafas. Tiup trompet itu, apalagi kalau trompetnya ganti-gantian, itu virusnya mudah sekali menular. Ya. Jadi sudah berisik, mengganggu orang lain, kemudian kalau tidak hati-hati juga bisa menyebabkan sakit, bahkan sakitnya bisa sampai mendatangkan kematian. Jadi Islam itu sebetulnya melarang untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita bersama. Meniru perbuatan setan dengan melakukan pemborosan. Coba Pak, malam itu ya, di salah satu tempat di Jakarta, salah satu tempat saja, kalau pesta kembang api itu menghabiskan dana 200 juta. Tet 24.00 kembang api dinyalakan hanya 10 menit Pak, 10 menit 200 juta. Coba 200 juta minta tolong sama takmir Masjid Nurul Amal, Pak tolong kumpulkan jamaah yang ada duafa, fakir miskin, anak yatim, saya mau sodakoh, ada 200 juta, itu malah lebih bermanfaat. Manfaat di dunia sampai manfaat di akhirat. Tapi kalau dibelikan kembang api terus dinyalakan di malam hari, cuman 10 menit habis, mubadzir. Rasul Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasyaiton. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara dudu kula lho nggih, ning ngomong lho. Jadi nanti kalau yang nesu sama bapak itu ngapunten nggih Pak. Ya, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan tabdzir, boros adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Mujahid, ya murid Ibnu Abbas, seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar, itu bukan tabdzir, bukan boros. Namun jika seseorang menginfakkan sedikit saja pada jalan yang keliru, itulah yang dinamakan tabdzir, pemborosan. Ya, kita cepat saja, menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. Bapak, waktu itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Bahkan orang-orang barat sampai punya slogan time is money. Waktu adalah uang. Kalau kita punya slogan bahasa Arab, al-waktu huwa al-hayah. Waktu adalah kehidupan. Karena kalau orang itu waktunya habis, hidupnya juga habis. Maka orang yang menyia-nyiakan waktu sebetulnya menyia-nyiakan kehidupan. Ya. Ini ada lanjutannya sebetulnya, tapi tidak mungkin kita lanjutkan ya. Maka saya muslim, menghargai, menghormati perayaan-perayaan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir selain Islam. Tapi saya tidak merayakan tahun baru, tidak meniup trompet, tidak mengucapkan selamat, tidak merayakan malam tahun baru. Berjalan seperti malam-malam biasa Pak. Ustadz, kalau saya pulang kampung memanfaatkan hari libur boleh-boleh ya, memanfaatkan hari libur ya, innamal a'malu binniyat ya, asalkan tidak ada niat untuk merayakan tahun baru ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita jawab pertanyaan ya. Ini ada banyak sekali, tidak
Kasih nomor HP lagi ya. Apakah mengkhususkan kegiatan positif, kajian, outbound Islami, ya, taklim dan lain-lain di hari Natal dan Tahun Baru, termasuk menyemarakkan perayaan kaum Nasrani? Tinggal dilihat. Kalau dengan tidak mengadakan kegiatan-kegiatan ini, kaum muslimin jadi ikut merayakan Natal, ikut merayakan Tahun Baru, maka baik mengadakan kegiatan-kegiatan positif. Soalnya kalau nggak diadakan begini Ustadz, nanti masyarakat jadi ikut tahun baruan, maka diadakan majelis taklim, bagus. Ya, kita cepat saja ya. Safar atau silaturahmi pada Natal dan Tahun Baru kepada apa ini? Apakah termasuk tasyabbuh? Safar atau silaturahmi? Yaitu tadi, kalau niatnya merayakan untuk mengucapkan selamat, tidak boleh silaturahmi. Tapi kalau niatnya ya main, berkunjung, memanfaatkan hari libur, itu boleh saja. Ada teman saya itu karena dia muslim, tapi saudaranya banyak yang Nasrani, ya, maka beliau datang bukan di tanggal Natalnya, tapi tanggal 26 atau 27. Ya, tetap datang, tapi ya di sana cuma datang saja, tidak merayakan sama sekali, tidak ngucapan apa-apa, cuma datang. Ya. Artinya kalau memang akan menimbulkan mudarat yang besar dalam kehidupan kita kalau kita tidak merayakan itu, misalnya nih ada teman kita muslim, orang tuanya masih Nasrani. Itu kan repot Pak ya, sama orang tua sendiri. Ya, maka disiasati saja. Kita selamat dari tasyabbuh, tapi juga orang tua kita tidak sakit hati, saudara kita tidak sakit hati. Bagaimana caranya? Disiasati. Bekerja sebagai PNS, Polri, TNI yang jaga posko gereja saat Natal Tahun Baru, bagaimana hukumnya? Lah ini ya salahnya sendiri jadi TNI. Ya kalau sudah kadung, ya hukumnya dikembalikan kepada yang bekerja. Ya kalau hukumnya tetap merayakan Natal tidak boleh, merayakan Tahun Baru tidak boleh. Ya. Jadi kalau memungkinkan ya jangan jadi kayak jadi saya ini loh Pak, jadi enak gitu. Kerjanya cuma tani ya. Ya, jadi setiap pilihan yang kita pilih ada resikonya. Berarti ya harus siap menanggung resiko. Ya. Apa hukum dan bagaimana perilaku seharusnya umat Islam dengan ditetapkannya Tahun Baru Masehi sebagai pedoman secara nasional? Kita Islam itu tidak kaku Pak. Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu cocok untuk setiap zaman, setiap keadaan. Ya, umat Islam hidup bersama dengan orang-orang kafir tetap bisa hidup. Ya, tetap bisa hidup. Artinya tetap saja kita bisa menggunakan kalender-kalender Masehi yang tidak berhubungan dengan ibadah. Tapi kalau sudah masuk tanggal-tanggalan yang itu khusus ibadah, perayaan-perayaan umat selain Islam, baru di sana kita tidak ikut-ikutan gitu saja. Tetap kita boleh menggunakan kalender dan hidup bersama-sama dengan orang yang menggunakan kalender Masehi. Ya, jadi tetap boleh, tapi ketika masuk dalam ranah peribadahan baru tidak boleh gitu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, apalagi anak remaja yang sulit diomongin untuk merayakan hari raya orang-orang kafir? Ya, undang di pengajian kita. Atau kalau remaja hari ini memang agak susah sekali, maka tadi daripada remaja kita merayakan perayaan-perayaan orang kafir, mendingan kita ajak ke masjid, kita ajak sholawatan, kita ajak zikiran, kita ajak majelis taklim. Ya, cara ngomongnya ya pelan-pelan. Kalau remaja Pak, yang penting ada makan-makannya. Biasanya kalau remaja begitu. Saya di kampung itu ada pengajian khusus anak-anak muda.
ya sebelum menikah, ya masih sekolah, ada yang sudah bekerja, itu kalau pas taklim kadang-kadang yang berangkat cuma 3, 4, 5 orang. Tapi kalau besok minggu depan kita bakar ayam, wah yang datang banyak Pak. Nah gitu, ya bakar ayam di masjid sambil taklim. Ya jadi tidak ada tiup trompet, tidak ada yang lihat kembang api, bakar ayam ngaji, ya gitu boleh. Oh sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup Pak ya. Ngapunten Bapak Ibu sekalian kalau ada kata-kata dari kami, dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada maksud dari kami insyaallah kecuali kebaikan untuk kita semuanya. Ya saya kepada Bapak dan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.